Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai pengendalian hama secara fisik dan mekanik. Yang beranggotakan Marcel Oka Agung Wijaya, NIM 096, Sukma Ruci Atmojo, NIM 099, Iksan Azwardi, NIM 100, dan Yusuf Effendi, NIM 105. Di sini ada pengendalian secara fisik dan mekanik. Pertama ini pengendalian secara fisik. Pengendalian fisik ini merupakan usaha kita untuk menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sehingga dapat menimbulkan kematian pada hama dan mengurangi populasinya. Nah, faktor lingkungan fisik ini ada beberapa seperti suhu, kelembaban, dan lain-lainnya. Yang diubah sedemikian rupa sehingga hama tersebut tidak nyaman tinggal di situ atau dapat menimbulkan kematian pada hama. Di sini ada macam-macam pengendalian secara fisik. Yang pertama itu ada perlakuan panas, pemasangan lampu perangkap, dan memasang barrier. Yang pertama ini ada perlakuan panas. Nah, perlakuan panas ini merupakan teknik pengendalian dengan perlakuan panas. Perlu diketahui dalam aplikasi teknik ini adalah pengetahuan tentang batas toleransi OPT sasaran terhadap faktor fisik yang digunakan. Nah, perlakuan panas ini bisa berhasil jika dilakukan pada ruang tertutup. Nah, ini bisa di gudang, tempat penyimpanan untuk mematikan hama gudang. Yang kedua adalah pemasangan lampu perangkap. Pemasangan ini ditunjukkan untuk memantau populasi OPT yang tertarik dengan cahaya, terutama serangga dewasa yang aktif terbang pada malam hari. Teknik ini dapat menekan populasi OPT dewasa. Lampu yang digunakan bisa menggunakan dengan lampu petromak. Yang ketiga, memasang barrier. Memasang barrier adalah memasang penghalang, menanam tanaman pagar yang bersifat menghalangi dan membatasi pergerakan OPT agar tidak dapat memasuki dan mendatangi tanaman utama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan yang berarti pada tanaman. Barrier ini seperti pematang yang ditinggikan, lubang jebakan, dan juga selokan. Yang berikutnya pengendalian secara mekanik. Pengertian dari pengendalian mekanik sendiri adalah pengendalian mekanik yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan ataupun dengan bantuan alat dan bahan lain untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan penyebaran hama. Pengendalian ini dilakukan dengan cara menangkap, memukul atau menghalaunya secara langsung agar OPT tersebut tidak menimbulkan kerugian ekonomi bagi tanaman budidaya. Kemudian yang berikutnya, macam pengendalian secara mekanik. Pengendalian secara mekanik terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, pengambilan dengan tangan, gerobekan, dan memasang perangkap. Yang pertama, pengambilan dengan tangan. Cara ini murah dan sederhana, tetapi memerlukan tenaga kerja yang banyak. OPT yang ditemukan seperti telur, larva, pupa, jika memungkinkan, imago dikumpulkan dengan tangan, lalu langsung dibunuh. Misalnya kelompok telur penggerek batang. Yang kedua, gerobekan, yaitu untuk mengendalikan hama tikus dengan membunuh tikus yang ada di dalam maupun di luar sarang dengan menggunakan alat bantu seperti pentungan atau alat pemukul lainnya dan cangkul.
Yang ketiga yaitu dengan cara memasang perangkap. Nah, memasang perangkap ini digunakan untuk menangkap OPT dengan memasang alat perangkap di tempat yang disediakan oleh OPT. Alat penangkap ini sering diberi zat kimia, baik perekat maupun penarik OPT. Mungkin bisa menggunakan kertas dengan dilumuri lem dengan warna yang mencolok agar OPT tersebut tertarik dan hinggap pada kertas dengan lem tersebut. Selanjutnya ada kelebihan teknik pengendalian fisik dan mekanis. Kelebihan yang pertama, dengan pengendalian ini bisa tidak menimbulkan pencemaran pada lingkungan karena tidak menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya yang disebarkan pada tanaman dan dapat mengenai tanah. Kemudian dapat dipadukan dengan cara pengendalian lainnya. Kemudian biaya pengendaliannya relatif murah. Nah, kemudian ada kekurangan teknik pengendalian fisik dan mekanis. Kekurangan yang pertama yaitu dengan sistem pengendalian ini bisa memerlukan tenaga yang banyak. Kemudian tidak dapat dilakukan untuk lokasi yang luas secara kontinu. Yang ketiga, hama bisa datang setiap saat setelah pengusiran. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.